Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia, Alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini DNA Aditya akan merilis karya pertama album dan buku cerita anak Islami. Di dalamnya ada 9 lagu, 9 video, 9 cerita anak Islami dan juga DVD karaoke. Yuk untuk keluarga Indonesia yang mau dapetin album bulan mulia, ku nanti-nanti penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia, ku nanti-nanti penuh bahagia menanti karena cinta. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk yang bisa menyalakan videonya, silahkan dinyalakan videonya ya. Kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali di kajian pejuang subuh. Alhamdulillah biiznillah. Marilah sama-sama teman-teman kita buka kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya robbal alamin. Sebelum dimulai ini saya pengen tahu dulu dari mana saja yang hadir. Silahkan boleh ketik di chat room-nya ya. Ya. Ngomongannya deh teh, aku nuke Kandi Writer dari Pondok Bambu. Ya, boleh. Bandung, Sukabumi, Nyalindung. Dari mana lagi nih? Jombang, Yogyakarta. Ini Teh Ifah Sukabumi yang lagi di Yogyakarta. Labuan Banten, Sulawesi Selatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk, mangga teman-teman, kita ini ya review materi minggu lalu dulu sebelum diserahkan ke Bu Dewi. Minggu lalu itu ada beberapa poin ya yang Bu Dewi sampaikan terkait kalau dilihat dari judulnya itu Ramadan sepenuh hati. Nah, beberapa poin itu di situ ada niat dan niat, fokus kerjaan yang wajib, fokus pada amalan hati, pahala memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Mangga saya serahkan kepada teman-teman untuk sedikit review materi minggu lalu. Minggu lalu bukan berbaik sangka atau positive thinking ya? Ya, ada poin-poin itunya kan Ramadan, yang Ramadan sepenuh hati. Yang ada di catatan. Ya, boleh Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbaik sangka atau positive thinking, ini yang ada di catatan aja ya. Cara mudah mengecek positive thinking, cek perasaannya sedang negatif, maka pikirannya akan negatif. Rumusnya, rubah pikiran negatif menjadi positif, maka perasaan akan menjadi positif. Inilah Ramadan kedua selama pandemi. Apabila Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari-nya ada, tapi aku lupa nggak catat ini. Kemudian apa aja yang bisa di Ramadan itu? Satu, fokus mendapatkan pahala. Ada hadisnya riwayat Bukhari nomor 2005 dan ada riwayat dan Ibnu Hajar. Contohnya apa aja? Contohnya jika kita sakit, Allah tetap catat pahalanya karena biasa dilakukan karena kita sudah terbiasa puasa, misalkan gitu ya. Nah, terus yang kedua, fokus pada amalan hati. Amalan fisik yang terhalang ke masjid hanya sedikit saja, namun amalan hati tidak ada penghalangnya. Amalan hati lebih utama dibanding amalan fisik tanpa menyepelekan amalan hati. Contohnya, mencintai Allah dan Rasul-Nya, tawakal ilallah, ikhlas dalam segala kondisi, bersyukur itu di hati, bersabar itu di hati, dan takut kepada Allah. Amalan hati ini wajib. Panggil Allah dengan sangat indah, panggil Allah dengan segala cinta, berat menghadapi masalah, minta dimudahkan. Amalan hati tidak ada penghalang dari apapun. Jadi amalan inilah yang bisa kita tingkatkan di masa pandemi ini. Ada ininya tuh, Imam Ibnu Qayyim dan seterusnya, apa tuh saya nggak catat tuh.
Amal soleh agar diterima oleh Allah. 1, niat. 2, caranya benar sesuai yang dicontohkan. Perbuatannya bisa dilakukan namun ternyata misalnya perbuatannya dilakukan namun ternyata niatnya nggak benar, apa gimana ya kemarin tuh. 3, niat dan niat. Perbanyak niatnya. Niat itu adalah perbuatan hati. Poin pertama, pahala bagi orang yang terbiasa melakukannya. Bagaimana dengan yang baru hijrah? Dia sudah niat untuk melakukan banyak amal soleh, qadarullah sakit, Allah akan tetap berikan pahalanya. Ada hadisnya, Bukhari nomor 1 dan Muslim 1907. Standar yang menjadi timbangan amal dari Allah bukan semata-mata perbuatannya, namun lebih kepada spirit dalam hati. Kalau tidak terjadi sudah berniat maka dapat 1 pahala. Jika dilakukan dapat 2 pahala. 4, fokus kerjakan yang wajib. Ada hadis qudsinya. Setelah yang fardu baru lakukan yang sunnah. Allah janji menjadi pendengar, Allah janji menjadi matanya, maka lakukanlah hal wajib seperti memahami isi Al-Quran, jauh lebih besar pahalanya, porsinya lebih dibanyakin dalam mempelajarinya. Dakwah wajib bagi setiap muslim. Quran surat An-Nahl 124. Hadisnya cegah dengan tangan cegah dengan tangan ya ininya terus atau cegah dengan lisan atau selemah-lemahnya iman cegah dengan doa ya. Dakwah tak bisa diwakilkan. Jangan pernah merasa pantas nanti menjadi ujub. Hatinya dijaga agar tidak ujub. 5, memberi makan orang yang berpuasa. Ini masih ada ininya nih. Maaf. Ujub itu berbangga diri, sum'ah memamerkan apa yang kita berikan bisa menghilangkan pahala. Jangan pernah dilakukan hal ini. 5, memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan sahur atau berbuka bagi orang yang berpuasa, pahalanya cukup besar. Kemudian 6, membuat rencana. Nah ini yang rencana ini nih belum banyak nih. Buat rencana amal soleh selama Ramadan di masa pandemi ini. Alhamdulillah itu aja teh. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair. Ibu-ibu ada suara Iwan masuk nggak ya? Enggak, kayaknya sih. Masuk ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Ini udah saya usahain jauhin soalnya. Maaf ya, ini sambil buka Zoom-nya bapak-bapak. Ya, saya minta 1 orang lagi ya untuk berbagi materi minggu lalu. Silahkan, ada di sini ada Teh Nia nih. Teh Nia mau berbagi? Awan ya, videonya mati soalnya nggak kuat sinyal. Iya, siap Teh. Cari dulu ininya. Oh iya. Ramadan sepenuh cinta. Bagaimana supaya kita menjemput ridhonya Allah, bagaimana kita mendapat cintanya Allah, yaitu dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, positive thinking. Cara dengan mudah, cara mengecek perasaan kita kepada Allah, apakah kita sedang negatif atau sedang positif. Itulah pikiran kita, karena perasaan kita berawal dari pikiran kita. Kita harus terus belajar selama hidup kita. Pesan cintanya, teguran keras itu seperti SP3, pesan cinta atau teguran keras. Juga ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan Quran surat Al-Isra ayat 17 ayat 84. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 227. Apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini amalan di bulan Ramadan. 1. Fokus mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2996.
Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, yaitu perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala. Nggak lengkap. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, hadis di atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan, lantas terhalang dari melakukannya. Padahal ia sudah punya niatan kalau tidak ada yang menghalangi. Amalan tersebut akan dijaga rutin. Jika amalan tersebut dijaga rutin. Yang kedua, fokus pada amalan hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ia merupakan pokok keimanan dan landasan utama agama, seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam menjalankan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya, bersabar atas keputusannya atau hukumannya, takut dan berharap kepadanya. Dan ini semua menurut kesepakatan para ulama adalah perkara gaib. Al-Fatwa 10/5. Amalan hati merupakan perkara utama, lebih utama daripada amalan fisik. Sabar itu di hati, syukur, tawakal ada di hati, berupayalah, berikhtiar, walaupun di masa pandemik ini tetap bersyukur, tetap ikhlas. Imam Ibnu Qayyim juga berkata, amalan hati merupakan hal yang pokok dan utama, sedangkan anggota badan adalah pengikut dan penyempurna. Sesungguhnya niat ibadah ruh dan gerakan anggota badan adalah jasadnya. Jika ruh itu terlepas, maka matilah jasad. Oleh karena itu, memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan hati lebih penting daripada memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan hati lebih penting daripada memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan gerakan anggota badan. Yang ketiga, niat dan niat. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang itu saja. Hadis riwayat Bukhari nomor 1, Muslim nomor 1907. Yang keempat yaitu fokus kerjakan yang wajib. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hingga aku pun mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pun memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari 6602, Fathul Bari 11348. Yang kelima yaitu pahala memberi makan orang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi maupun Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hafiz bin Thahir. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala-pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Yang keenam yaitu membuat schedule. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seorang mukmin itu tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Saya cuma segitu catatannya. Mohon maaf bila kurang. Ya, teman teh. Udah teh cukup. Jelaskan tentangnya. Yang sebelah manggil-manggil. Aduh ya Allah. Bentar ya. Iya.
Alhamdulillah, terima kasih ya Tania atas berbagi materi minggu lalunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman, ada yang baru bergabungkah di Pejuang Subuh hari ini? Karena saya lihat di grupnya ada beberapa yang baru bergabung dan cukup banyak. Apa ada yang baru bergabung? Bolehlah berkenalan di sini. Silakan raise hand atau boleh nyalakan mic-nya. Ada? Oh, nggak ada. Sepertinya belum pada gabung. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung ya bersama kita nih. Bu Dewi udah siap? Jangan bengong gitu atau nanti nggak dikasih kopi nih. Bisa nyalain mic-nya nggak bisa ya? Saya kunci lupa. Udah dibuka. Assalamualaikum Teh. Ada suara kajian laki-laki ya? Iya itu suaminya yang sebelah saya tuh. Bukan, saya dari Pekanbaru. Iya, Bu Halimah. Berarti dari tadi udah nyalain mic-nya ya? Nggak bisa. Mohon maaf tadi kajian sebelah manggil-manggil jadi gagal fokus deh. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kedengeran ya. Ini lagi ngetes mic, ada yang ngasih mic baru nih. Bukan ngasih, itu minjemin. Oh, minjemin ya. Salah Ibu ya. Mohon maaf. Salah ngomong kan. Ya, hari ini saya di ini aja nih. Ada yang berbagi materi minggu lalu dari Tehnia dan Tehnuke, alhamdulillah. Maka insya Allah teman-teman nanti ini kita akan membahas pertanyaan teman-teman yang belum sempat terbanyak. Alhamdulillah masih banyak ya yang harus dijawab. Dan mungkin untuk saat ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, sebelum dibahas ke pertanyaan, mangga dari Bu Dewi untuk membuka dulu kajian hari ini. Bukannya udah dibuka mata ya, nih? Udah sih, cuman Bu Dewi mau nyapa-nyapa gitu sama teman-teman kan. Bilang aja minta disapa ya. Iyalah. Kenapa di-mute mic-nya? Oh. Bener-bener kurang kopi nih, Wani. Lo yang mute biasanya host, itu termute sendiri tuh. Ya udahlah. Kopinya kopi ya buat maghrib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah semua alhamdulillah ya. Sahabat solihah semua, sahabat surga insya Allah ya. Amin. Alhamdulillah. Di Ramadan hari keberapa ini? 12. Iya, berarti bentar lagi lebaran ya. Ya Allah, nggak terasa. Terasa lebaran. Iya, ngelebarin diri ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Kembali hari ini kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak hanya usia tapi kesempatan izin dari Allah ya untuk bisa berkumpul ya. Izin berupa sehatnya ya. Mungkin telinga kita masih bisa mendengarkan. Kalaupun mungkin fisik lagi sakit-sakit, tapi telinga alhamdulillah ya masih bisa duduk menyimak, punya kuotanya kemudian mungkin walaupun nebeng ya kayak Teh Yani mungkin kadang nebeng enggak. Nah, alhamdulillah pokoknya Allah izinkan hari ini ya. Baik yang sedang saum ataupun tidak, tapi semua Allah izinkan alhamdulillah ya. Baik pun mungkin kita banyak dosa atau enggak, tapi Allah izinkan hari ini alhamdulillah. Itu yang patut kita syukuri ya, banyak sebetulnya yang perlu kita syukuri ya di pagi hari ini karena cintanya kita bisa hadir. Nah,
Teman-teman, memang tadi seperti yang Teh Yani sampaikan hari ini, karena mohon maaf sekali ya, kalau daftar pertanyaannya banyak yang belum saya jawab, ya mungkin kita hari ini nanti lebih banyak kita diskusi ya, tanya jawab. Saya mungkin mengawali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu ya. Ada yang udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin ya. Masya Allah, subhanallah ya. Mohon maaf, dan saya hanya teringat, apalagi di Ramadan ini ya, Allah banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa ya yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesusahannya di akhirat. Ya. Barang siapa yang menolong seorang muslim, Allah akan menolongnya. Gitu. Nah, jadi berdasarkan itu, ya apalagi di Ramadan ini ya, kita hari ini kita akan coba tolong teman-teman kita ya bersama-sama ya, teman yang lain menyimak dan mudah-mudahan terinspirasi, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Nah, sebelum itu mungkin saya ingin sharing sedikit ya, terkait sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ya. Ini hadisnya masyhur, setiap Ramadan pasti dibahas hadis ini ya. Tapi insya Allah ya, ilmu itu kalau diulang tidak berkurang tapi bertambah. Mudah-mudahan pembahasan hari ini Allah tambahkan taufiknya, Allah tambahkan pemahamannya ya kepada teman-teman, bisa memahami jauh lebih berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Yaitu hadis yang bunyinya ya, Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana. Pasti hafal nih, belakangnya gimana teman-teman? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja man shoma yang berpuasa ya, Ramadan di bulan Ramadan imanan, dengan iman. Ya. Jadi dengan iman ini ya, dan kemudian wahtisaban dan ihtisab. Ya. Berharap pahala ya, nanti kita akan bahas apa itu ihtisaban. Ghufirallahu ya, maka Allah mengampuninya ya, akan mengampuni dia ma taqaddama min dzambi. Ya, terkait maka dosanya yang lalu akan Allah ampuni ya, yang telah lalu ya akan Allah ampuni. Nah ini teman-teman, ini para ulama menjelaskan ya, menafsirkan atau mensyarah hadis ini ya, menjelaskan hadis ini banyak para ulama ya. Salah satunya adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya. Apa yang dimaksud dengan lafaz imanan? Ya. Yaitu meyakini kewajiban puasa Ramadan ini, ya, meyakini bahwa ini adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus yakin, ya. Bukan katanya Ustadz, bukan. Tapi kita yakin memang ini perintah berasal langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran ya tercantum. Kita hafal banget ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusiyam. Nah, itu ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman ya selalu hafal. Nah, jadi dengan iman kita melakukannya, karena memang ini adalah perintah dari Allah. Sama seperti kita melakukan perintah lainnya. Perintah sholat, ya, perintah zakat, perintah mungkin untuk menutup aurat, ya, perintah menjaga lisan. Nah, itu ya. Ini adalah kewajiban. Namanya wajib itu, kalau tidak dikerjakan, dosa. Ya, jadi nggak ada, yang ini mah wajib dikit, yang ini wajib banget, enggak ya. Paling nanti timbangannya itu ada kewajiban yang lebih utama misalnya, ya. Berarti pahalanya lebih besar. Tapi bukan berarti pahala lebih besar itu jadi kewajibannya enggak terlalu harus dikerjakan, bukan ya. Tapi namanya wajib itu pokoknya harus dikerjakan. Ketika dikerjakan Allah berikan bonus berupa pahala. Nah, pahala itu apa sih teman-teman ya? Para ulama itu ada yang menjelaskan pahala itu adalah pintu-pintu surga. Ya. Sedangkan dosa itu dijelaskan oleh para ulama artinya adalah lubang-lubang di neraka. Ya. Dan jadi bagi yang melaksanakan kewajiban Allah siapkan pintu surga. Dan bagi yang tidak melaksanakan Allah sudah siapkan lubang-lubang di neraka. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena iman bahwa ini adalah kewajiban dari Allah. Ya. Namanya wajib itu ya, apalagi ini fardu ain. Ya. Yang tidak bisa di apa teman-teman? Diwakilkan kepada yang lain. Misalnya mentang-mentang punya kekuasaan, ya, minta bawahannya, misalnya punya perusahaan, minta bawahannya untuk
mewakilkan saum kita. Atau kalau mentang-mentang punya uang, Teh Ani mau nggak saya bayar? Berapa deh minta bayarannya aku kasih, tapi wakilin saum, mau nggak? Tekniknya mungkin mau ya karena ada bayarannya, tapi kan tetap aja diterima sama Allah. Saya tetap ditagih oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban ini. Karena ini tidak bisa diwakilkan. Nah, berarti ketika kita saum ini, karena ini adalah kewajiban dari Allah, kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Nah, inilah dikatakan maksud dengan lafaz imanan, dengan iman. Ikhlas ya. Ikhlas itu berarti, kalau pembahasan ikhlas, udah pernah belum ya Teh di kajian subuh tuh Teh Yani pembahasan ikhlas? Belum ya? Belum ya? Belum. Ya mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk membahasnya ya. Nah ikhlas itu adalah nanti ya yang bisa merusak keikhlasan itu nanti jatuhnya misalnya ujub ya. Ada kesombongan-kesombongan. Nah, kesombongan itu macam-macamnya banyak ya. Pertama ujub. Kita melakukan sih saum, tapi dalam hati aku dong saum, yang lain matu maksiat dan lain-lain ya. Nah itu kan dalam hati kalau ujub itu. Hanya kita yang bisa mengukurnya. Kita tuh ada perasaan berbangga diri enggak gitu ya atas amal kita ini ya, terutama dalam hal ini dalam kewajiban berpuasa ini ya. Nah kemudian atau sum'ah ya. Sum'ah itu menyampaikan. Ya, berarti kalau ujub itu kan ketika sedang dilakukan ataupun setelah dilakukan amal itu kita bisa ujub ya. Nah, kalau sum'ah ini adalah kesombongan yang bentuknya itu sudah dilakukan saumnya gitu ya. Tapi setelah saum disampaikan, aku tuh kemarin saum loh gitu ya. Nah, dan lain-lain. Nah, dengan maksud memang ingin membanggakan diri di hadapan manusia. Atau nanti jatuhnya itu riya. Padahal saum itu adalah satu-satunya ibadah yang sebetulnya orang tidak pernah tahu kalau dia itu lagi beribadah saum. Ya. Sekarang kelihatannya mungkin teman-teman saum ditanya, ya saum gitu ya. Tapi kan hanya Allah yang tahu. Nah, makanya ibadah saum ini adalah dicintai Allah ya, sangat dicintai Allah. Dia saum ini adalah untukku gitu ya. Maka aku akan langsung membalasnya. Gitu ya. Karena hanya dia dan Allah saja yang betul-betul tahu dia sesungguhnya lagi saum atau tidak. Ya. Nah, jadi kalau dia riya menampakkan ya tentang saumnya ini, ya bingung juga sih ditampakkan atau mungkin ditampakkannya itu dengan cara ikutan sahur gitu ya, ikutan buka puasa gitu ya, bersama-sama. Nah, itu riya. Nah, itu dengan maksud menyombongkan diri. Maka dikatakan tidak ikhlas ya. Berarti kalau tidak ikhlas itu dipertanyakan ya nanti keimanannya itu. Untuk siapa dia berpuasa kan gitu. Harusnya untuk Allah karena adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang maksud dengan ikhtisaban? Ya. Ihtisaban ya tadi ya menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar ini adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Khattabi berkata ya, ihtisaban adalah maksudnya adalah azimah, yaitu berpuasa dengan konotasi yang mengharapkan pahalanya. Dengan jiwa yang bersih terhadapnya, tidak merasa berat menjalankan puasa dan mengulur-ngulur harinya. Diulur-ulur harinya kan aneh juga ya. Nah, jadi ihtisabat ini teman-teman intinya adalah dia tuh berbahagia dengan saum ini. Namanya bahagia ya teman-teman, coba cek. Biasanya kalau teman-teman bahagia itu ngapain teman-teman? Boleh dibuka mic-nya. Teman-teman pas bahagia pas apa? Kalau saya tuh bahagia tuh ya kalau misalnya ada yang tiba-tiba ngirim kopi ya. Atau misalnya ngirim apa Teni? Atat duren. Duren ya. Atau apa gitu ya, pokoknya kirim hadiah bahagia gitu saya tuh ya. Atau ada yang mendoakan, atau ada yang senyumin ya. Nah ini kok tiba-tiba mati nih videonya. Nah gitu. Saya tuh bahagia kalau ada yang apa namanya, kalau ada kesempatan ya, Masya Allah mudah-mudahan ya di Ramadan ini bisa 10 hari terakhir gitu ya, di depan Ka'bah di Mekah gitu ya Allah indah banget. Nah itu kan bahagia. Atau bahagia banget misalnya tiba-tiba ada yang ngasih rumah ya, satu villa indah banget, nah itu saya bahagia. Atau bahagia banget kalau apa ya,
Bisa rekreasi misalnya, ya hal duniawi lah, kan pasti kita merasa bahagia. Nah, dikatakan ihtisaban itu seperti bahagia. Misalnya kita merencanakan rekreasi yuk kemana gitu. Pasti kan itu ada kebahagiaan, ya, kebahagiaan ketika kapan rekreasinya minggu depan. Wah, ditunggu-tunggu tuh waktunya gitu ya. Minggu depan. Rekreasinya berapa lama? Sebulan. Pasti mungkin ya kemungkinan besar, apalagi kalau gratis, dijalanin ya itu rekreasi sebulan itu. Jadi bahagia menghadapinya. Nah, cek aja hati kita ya, kemarin-kemarin atau sekarang, gimana perasaan kita ya. Karena ini subjektif ya, perasaan tiap orang berbeda. Bahagia nggak sebahagia kita tadi? Selevel bahagia itu selevel bahagia yang tadi saya sebutin ya. Pas dapat apa ya. Dapat hadiah tiba-tiba ya sekian miliar, wah misalnya, atau apalah, dapat mobil ya ketimpa apa namanya, dapat inilah ya macam-macam hadiah. Nah, jadi sebahagia itu belum kita menghadapi Ramadan ini, saum ini. Ya. Atau jangan-jangan ya saum, ya puasa lagi deh, ya siang menderita lagi deh ya, pasti lemes deh. Apalagi sebulan dah gitu ya macam-macam. Nah, kalau masih ada perasaan begitu, atau nah jadi salah satu ciri-ciri orang yang dia berbahagia dengan saumnya itu, dia itu nggak ngerasa lagi saum. Tahu-tahu ya kok udah maghrib lagi, pada aku masih pengen saum. Nah, kalau udah pada titik itu udah luar biasa. Udah masih pengen saum, kenapa udah maghrib lagi? Nah, itu udah titik kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Kenapa? Makanya kan kadang apa namanya? Lihat Rasulullah ya, walaupun kita kan tidak boleh ya. Rasul itu kan saumnya itu dilanjutkan, tidak sampai maghrib ya. Itu memang kekhususan untuk Rasul ya. Nah, karena menikmati gitu. Nah kalau kita masih, aduh baru jam segini, aduh masih jauh nih maghribnya gitu ya. Atau nanti jadi halu nih kayak Teh Ani, halu ya. Nanti lihat karet gelang tuh kayak mie besar. Halu, atau lihat apa? Lihat kurma tuh kayak apa? Lihat kecoa kayak kurma katanya gitu ya. Untung itu kecoanya jalan, kalau nggak dicemil kayaknya. Jadi sampai berhalusinasi gitu ya. Itu saking atau ngebayang-bayangin kayak nanti buka puasa sama apa, terus aja bayang-bayangan sibuknya nyiapin untuk itu. Bukan sibuk, akhirnya menikmati saumnya itu ya. Dan dia makin banyak mengambil hikmah dari saum itu ya, makin mendekat sama Allah, makin ya Allah ternyata lapar tuh kayak gini ya, makin memikirkan miskin ya, bukan akhirnya malah memperbanyak makanan kita sendiri, tapi berbagi sama fakir miskin itu malah lebih sedikit ya. Atau akhirnya kita jadi lebih banyak apa ya, yaitu lebih banyak benar-benar mengambil hikmahnya itu dari sisi hal berbagai macam lah. Kita udah paham ya, itu saya nggak akan detili gitu karena teman-teman selalu paham untuk apa hikmah-hikmah dari saum. Nah tapi hari ini memang betul-betul perlu kita evaluasi itu tadi terkait apakah kita sudah dengan iman ya, atau karena nggak enak ya, misalnya nggak enak sama siapa lah, orang tua, suami ya, masih ada perasaan apa, atau mungkin anak kita ya, dicek aja mereka berpuasa karena apa, bisa jadi sampai saat ini sudah balik pun mereka takutnya puasanya karena takut sama kita. Nah, kita pastikan mereka berpuasa itu karena iman. Dan yang satu lagi yaitu berbahagiakah kita dengan saum ini ya? Apakah masih ada perasaan berat ya di dalam hati kita? Nah, kalau masih ada ya perbanyak istighfar, karena yang Allah minta itu adalah dengan iman dan ihtisaban ini, berbahagia. Dan mudah-mudahan ya ketika kita menjalani Ramadan ini dengan bahagia, maka betul-betul yang dikatakan oleh hadis bahwa ada dua kebahagiaan ya orang yang bersaum Ramadan itu, yaitu kapan? Ketika dia berbuka, memang bahagia ya, senang lah bahagia ya, karena udah lapar seharian. Dia akan dapat kebahagiaan itu ketika berbuka. Ya mudah-mudahan itu karena keberkahan, karena dia memang bahagia dengan saumnya, bukan semata-mata yes gitu ya, waktunya makan bebas gitu ya, udah nggak lapar lagi. Nah bukan karena semata-mata itu gitu, tapi karena dia berbahagia ya dengan rezeki, walaupun mungkin misalnya buka saumnya cuma sama kurma dan air putih, padahal kan bukan cuma ya. Coba kapan kurmanya itu ya ditanam dan seterusnya, itu sudah yang mungkin alumni MSH ya, saya pernah bahas.
Allah menggerakkan alam semesta gitu untuk menghadirkan walaupun itu hanya segelas air putih dan satu butir kurma. Kita nggak akan mungkin bisa seandainya Allah ngasih harga gitu ya, nggak mungkin bisa beli harga kurma dan air putih itu. Tapi dia merasa bahagia, ringan gitu ya. Dia merasa itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kebahagiaan berikutnya? Itu kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah nanti. Ya. Itu adalah janji Allah bagi orang yang saum ya. Yang seperti apa saumnya? Yang tadi imanan wahtisaban. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa saya bagi pagi ini ya, tidak banyak-banyak, hanya mereview, mengingatkan kembali tentang hadis yang setiap Ramadan itu pasti ya di mana-mana dibahas tentang hadis ini. Jadi karena sudah sering dibahas, berarti hari ini saya cuma fokusnya ngajak teman-teman cek hatinya, gitu. Cek hatinya, cek lagi dan cek terus gitu. Jangan-jangan yang tadinya sudah ikhlas, ternyata sudah jatuh ya, keikhlasan itu. Dan bagaimana kondisi itu kan saum itu kan tidak hanya saum ya, bukan cuma puasa, beda katanya kan gitu. Kalau saum itu memang menahan diri dari berbagai hal, menahan diri dari yang sebetulnya itu hal yang boleh ya, tadinya itu boleh makan, itu kan tadinya boleh ya, menahan diri dari makan. Nah tapi di saum ini kita diajarkan tidak hanya menahan diri dari yang haram, tapi yang mubah pun kita tahan, dan ternyata bisa gitu ya. Nah berarti setelah Ramadan harusnya kita bisa menahan diri dari yang haram-haram, karena yang mubah saja kita sudah bisa menahannya. Bahkan perokok sekalipun kalau lagi Ramadan bisa nahan diri nggak? Pasti yang itu bisa ya gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ya Allah berikan kita taufik ya, supaya Ramadan kali ini ya jauh lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Karena apa? Kita menjalaninya dengan penuh keimanan dan ihtisaban tadi. Sangat berbahagia. Ya. Sangat berbahagia. Karena kita sedang betul-betul dekat dengan Allah. Dan kita memang, kenapa dekat? Ya karena ini perintah. Dan kedua adalah karena kita berusaha tadi ya, saum ya, menjaga diri dari berbagai hal yang Allah haramkan, termasuk yang mubah gitu ya, termasuk yang wajib ya, yang wajib pun kita tinggalkan. Misalnya yang sudah bersuami ya kan nggak boleh gitu, misalnya suaminya minta dilayani siang hari, itu yang wajib saja bahkan disuruh tinggalkan sama Allah ketika Ramadan ini. Jadi sangat dekat dengan Allah. Maka para ulama banyak mengajak kita untuk banyak berdoa di bulan Ramadan ini ya. Banyak aja ya, bahkan teman-teman boleh bikin list doa ya. Maksudnya bikin list doa itu ditulis ya, untuk nanti melihat apa nih yang belum saya doain lagi gitu ya. Yang ini sudah doain. Jadi sampai nggak ada yang nggak kelewat, mudah-mudahan gitu yang didoakan oleh kita ya, baik untuk diri kita sendiri ya, baik untuk keluarga, mungkin saudara-saudara, teman, sahabat ya, para guru, kemudian lain-lainnya lah. Silahkan diperbanyak ya, mudah-mudahan Allah kabul semua doa kita ya di bulan Ramadan ini. Dan memang perbanyaknya itu terutama teman-teman doakan kaum muslimin ya, kaum muslimin yang saat ini memang begitu banyak kesulitan ya, kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan. Di luar sana saudara kita ada yang ya mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan ya, atau mungkin kita jadi bagian dari orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan itu, maka doakan ya. Terutama saudara-saudara yang memang di daerah perang ya, mereka adalah garda terdepan di kaum muslimin itu, yang berhadapan langsung dengan kaum kafir yang membenci kaum muslimin ya. Kalau kita mungkin tidak berhadapan langsung tapi kita pun diserang ya dengan serangan-serangan pemikiran ya, pemikiran-pemikiran yang merusak keimanan ya, pemikiran-pemikiran sekuler ya, pemikiran-pemikiran yang apalagi sekarang ya ada bukan indikasi lagi, bahkan sebuah opini yang terus digiring di tengah-tengah umat itu ya, terkait dengan radikalisme. Nah itu teman-teman ya, kita harus perhatikan betul. Kenapa sih ya sampai akhirnya opini ini sebetulnya ujung-ujungnya kemana ya, menggiring kaum muslimin itu untuk makin jauh dari syariat. Karena yang diopinikan itu adalah orang-orang yang sholih, yang dekat dengan syariat ya, yang rajin sholat ya, pakai
pakai cadar dan seterusnya itu diidentikan dengan radikalisme. Mereka ini maksudnya menjauhkan umat. Nah, ini adalah serangan-serangan terhadap kaum muslimin yang tanpa kita sadari gitu ya. Kan kalau di tempat lain perang fisik kita sadar lagi mau menghadapi kaum kafir, tapi saat ini perang opini ya, perang pemikiran itulah yang sering tidak disadari, bahkan mungkin kita bisa jadi sempat terjerumus ya untuk terbawa arus opini tadi bahwa Islam itu identik dengan radikalisme dan seterusnya. Nah, maka teman-teman ya selain kita ikhtiar ya untuk meluruskan pemikiran-pemikiran tadi, terutama di Ramadan ini juga banyak berdoa ya, supaya kaum muslimin ya segera terbebas dari kedukanya ini ya, kedukaan yang terus ya bertambah dan bertambah lagi, apalagi di masa pandemi ya. Saya bukan yakin, kita melihat bahwa banyak yang saudara-saudara kita itu terdampak ya, atau mungkin kita terdampak juga dari sisi ekonomi atau mungkin yang terkena wabahnya dan lain-lain ya. Perbanyak doa dan janji dari Allah, bukan janji ya, yaitu janji. Tapi janji ini disampaikan dalam bentuk bahwa ketika seseorang itu berdoa, maka di atasnya itu ada malaikat yang mendoakan dengan doa yang sama. Jadi teman-teman, doa malaikat itu kan makbul ya, insya Allah makbul gitu. Karena mereka nggak pernah bikin dosa, mereka dekat dengan Allah. Jadi porsinya dibandingkan mendoakan diri sendiri, perbanyak mendoakan orang lain. Ya, karena saat itulah kita didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama, yaitu semoga engkau pun demikian. Nah, jadi rugi banget kalau kita nggak didoakan malaikat ya. Nah, begitu. Ya, alhamdulillah mungkin Teni sekian ya dari saya. Teman-teman silakan kalau mau menambah pertanyaan di kolom chat ya. Sekarang kita coba bahas pertanyaan yang sudah antri terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Tapi spesialnya bulan April ini puasa Ramadannya hanya 18 hari, Bu Dewi. Sisanya dilanjut di bulan Mei. Oh gitu ya? Ya. Keren banget. Pikir ya. Ya. Ya Allah. Ya, aku itu ngasih mic untuk mempermudah, jangan dipegang-pegang, ituin loh, dijepitin loh. Di bibir ya dijepit ya? Bukan, di kerudung. Kalau dipegang sama aja pegal, ya Allah. Nggak apa-apa tuh. Oh ya udah. Kan fungsinya nggak kedengeran. Itu untuk mempermudah. Oh gitu ya. Maksudnya ya kalau dipegang itu pernah begini tapi nggak kedengeran. Waktu itu kan nggak pakai sambungan. Jangan marah-marah tuh lagi sama. Enggak. Kalau di depan umum tuh nggak marah-marah. Iya, kedengeran nggak? Pas jelas yang lain tuh kedengeran kan? Iya, yaudah. Dan Dewi. Jangan ngebully di depan orang gitu loh, gimana sih? Dah, lanjut. Dibacain dulu ya. Materi, ini ya pertanyaannya. Siap menyimak, Bu Dewi? Nggak ada siaran ulang. Bismillah, Teh Yani. Mau tanya, kami ambil anak dari bayi usia 5 hari, udah diambil dari yayasan. Tapi Masya Allah, anak ini sedari kecil memang luar biasa. Kalau nangis kayak dicubitin. Pokoknya hiperaktif deh, sekarang udah usianya 11 tahun. Dan hobinya ngutil. Ngutil itu apa ya? Ngutil tuh nyuri mungkin kali ya? Iya. Dulu ngutil makanan atau mainan orang lain, lalu ngutil uang. Punya siapapun yang kelihatan ada uang diambil. Akhirnya sampai di ruqyah. Izin Allah, alhamdulillah nggak pernah ngutil lagi. Namun anak ini ada aja cari sensasinya. Misalnya, kan udah haid, tiba-tiba haidnya 2 kali dalam sebulan. Saya ada curiga nggak ada curiga sama sekali. Tapi lama-lama saya periksa ke kamarnya. Ada pewarna makanan warna merah. Jadi ternyata headnya yang 2 kali itu bohongan. Masya Allah, benar-benar solehah banget anak ini. Kenapa ya? Padahal kalau anak-anak saya dikasih tahu sekali udah nurut. Nah, kalau dikasih tahu melotot matanya dan marah-marah. Lalu anaknya kalau dikasih tahu selalu nggak mau ngakuin kesalahan dan selalu bohong. Bagaimana ya solusinya, Bu Dewi? Iya. Pertanyaannya bisa 2 jam, jawabannya kalau lengkap 2 jam. Ya, so enggak.
pertama ya kita baca dulu pesan cintanya ya teman-teman ya. Pesan cinta dari Allah kira-kira apa dari masalah tersebut ya. Masya Allah sebetulnya kan ketika awalnya itu sudah sangat baik ya, ambil anak dari mana yayasan. Insya Allah itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Nah, pasti insya Allah ya kalau itu memang ikhlas karena Allah, pasti Allah meridhoi ya teman-teman. Ini saudari kita ini insya Allah. Dan kalau Allah ridho, pasti ya Allah itu membantu kita, menolong kita. Dan mungkin ya kenapa anak ini yang terpilih akhirnya kita ambil gitu ya. Nah itu kan tidak pasti karena Allah yang sudah memilihnya ya. Atas izin Allah anak ini yang ternyata dengan karakter demikian ya, dengan sekarang kita lihat sikap-sikapnya seperti itu, anak ini yang terpilih diasuh oleh kita. Nah, yang pertama kali harus kita yakini itu adalah bahwa kita mampu menghadapinya. Nggak mungkin Allah salah pilih anak ini. Nah, berarti apa? Pertama mungkin ya Allah memang pengen titipkan anak ini. Ya. Anak ini ada potensi-potensi seperti ini. Nah, tinggal kita yang sudah ketitipan berusaha untuk mengasuhnya, mendidiknya gitu ya. Nah, biar lebih ringan. Nah, hilangkan persepsi bahwa ini anak saya, ini anak yang diambil ya. Karena persepsi ini ya walaupun faktanya begitu ya, tapi saya tuh lebih mengajak teman-teman ya, mungkin nanti juga ada yang serupa ya, mungkin bukan ngambil dari yayasan tapi mungkin ada anak tiri ya. Atau saya pun di rumah kan ada ponakan 2 ya. Memang kalau kita nggak pandai-pandai ngelurusin hati gitu ya, kadang-kala capek banget sih, balikin lagi aja deh mungkin ya ke panti atau gimana gitu kalau anak itu lagi sedang-sedangnya gitu. Nah, karena ada perasaan ini bukan anak saya, gampang aja nanti dibalikin ke panti atau gimana ya. Tapi nah, kita selurusin hati terus bahwa baik anak yang kita lahirkan langsung ataupun anak yang kita ambil gitu ya. Itu adalah semuanya dua-duanya itu mereka hamba Allah ya. Hamba Allah yang Allah titipkan kepada kita. Hamba Allah yang Allah titipkan kepada kita, baik yang langsung lahir dari kita ataupun bukan. Karena efeknya itu, kalau kita juga ini anak saya itu bukan, kadang-kala itu berpengaruh kepada kesabaran kita, ya kesabaran. Misalnya gini, kadang-kala justru ya ketika itu anak saya, kita ada ya orang tua itu yang jadi lebih nggak sabaran kalau sama anaknya. Contohnya gini deh, ibu-ibu ya kalau mau ikut jawab boleh. Jujur ya, misalnya nih, kita udah ngepel, atau kita misalnya punya taman nih di rumah ya, kita seneng banget tanaman, sekarang lagi booming tanaman ya, bahkan ada yang jual mobilnya hanya demi untuk beli tanaman katanya. Nah, cantik gitu, lagi berbunga-bunganya sama anak kita dipetikin bunganya, ya, atau dirusak misalnya tanaman itu, ya, dicopot-copotin atau apa. Nah, kemungkinan kan kitanya mungkin marah, ya, udah cantik-cantik dirawat, dicopotin. Marah atau kita habis ngepel anak kita tiba-tiba masuk dengan kaki belepotan ya mungkin kita marah. Nah tapi gimana kalau tiba-tiba ya yang melakukan itu sebetulnya bukan anak kita tapi anak tetangga ya datang metikin bunga ya atau tiba-tiba masuk dengan kakinya belepotan, kita baru aja ngepel. Jujur deh kita lebih kalaupun iya kita kesel yang diomelin, yang cerewetin itu biasanya anak kita apa anak tetangga? Lebih sabar ke menghadapi siapa? Anak tetangga diomelin seperti kita ngomelin anak enggak? Enggak gitu ya. Toleransinya lebih tinggi. Iya. Karena apa? Ini anak saya yang nggak apa-apa dimarahin juga orang anak saya gitu ya. Itu kan anak tetangga, masa saya marahin? Nah itu efek dari ini anak saya itu anak tetangga. Coba kalau kita lihat dua-duanya itu adalah hamba Allah gitu. Ini hamba Allah. Jadi kalau misalnya kita ketitipan anak presiden, kira-kira gimana? Ketitipan anak presiden, terus ada CCTV ya, di rumah kita itu. Pokoknya saya titip ya, saya bayar deh kamu berapa aja, tapi jaga dengan baik. Berani nggak? Walaupun nggak ada CCTV, berani nggak misalnya bentak anak itu, gitu ya, marahin anak itu? Kemungkinan besar enggak. Nah, kita itu bukan dititipin anak presiden, tapi dititipin hambanya Allah. Berarti pemiliknya siapa? Allah ya, hati-hati loh, bahkan CCTV-nya nggak pernah padam. Nah jadi kita harus membangun
seperti itu gitu ya, bahwa ini adalah hamba Allah. Anak itu bukan milik saya, tapi hamba Allah. Dan titip yang kita ambil dari panti ya dan lain-lain itu juga hamba Allah, nggak ada bedanya. Anak saya hamba Allah, mereka anak itu juga hamba Allah. Nah jadi kalau terus dibangun itu, maka insya Allah kita hatinya juga jadi nanti nggak buat saya pribadi ya, karena ini saya juga mempraktekkan ini gitu di rumah. Jadi nggak membedakan lagi akhirnya gitu ya dari sisi sikap dan lain-lain ya. Nah bahkan kalau mau dibilang misalnya tadi kalau dinasehatin malah melotot, marah. Nah, anak saya sendiri pun ya di masa lalu begitu ke saya gitu ya. Nah, jadi nanti tidak ada pembandingan akhirnya. Maksud saya itu kan sekarang kalau anak saya sendiri dinasehatin langsung, kalau dia mah enggak. Nah, jadi kan gini, padahal ada juga orang tua yang anaknya itu punya anak memang kalau dinasehatin melotot ya dan seterusnya gitu. Artinya jangan dibandingkan anak saya gini itu begitu. Nah itu kan jadi tambah berat gitu ya ke kitanya, dari sisi hati itu jadi tambah berat bahwa kelakuan dia itu adalah kelakuan anak-anak. Nah gitu ya, kelakuan anak-anak. Jadi anak-anak walaupun bukan anak kita, kemungkinan besar semua anak-anak itu ada kecenderungan seperti itu gitu ya, berbohong dan seterusnya. Nah kemudian itu dulu berarti kan memang karena setiap masalah itu kan PR-nya itu bukan dia, tapi kita kan PR-nya ya. Tadi makanya kita baca dulu pesan cintanya, kita luruskan dulu hati kita ya. Kita harus nyiapin mental kita dulu gitu untuk bisa menghadapi dia. Kalau kita udah clear, kita udah tenang ya, ini semua dua-duanya itu adalah hamba Allah. Oke, bismillah, gimana caranya? Nah, jadi anggap memang itu oke lah, betul-betul anak kita juga gitu kan. Bahkan teman-teman tidak hanya itu, kita walaupun sekarang mungkin teman-teman nggak punya anak asuh di rumah, anak yang ngambil dari luar gitu di rumah ya, kita harus membangun persepsi anak saya dan anak kaum muslimin yang lain itu adalah sama-sama anak saya gitu ya, anak kita bersama. Jadi artinya kita harus ikut memikirkan juga kayak misalnya kayak di tempat saya tinggal gitu ya, ada semacam kesepakatan yang tidak tertulis gitu ya. Apa kesepakatan tidak tertulisnya itu? Pokoknya kita harus menganggap semua anak-anak itu adalah anak kita semua. Ya misalnya pasti jalan ngelihat mereka itu makan sambil berdiri, kita ikut negur, ayo sayang duduk ayo. Nah itu karena itu kita merasa dia juga anak kita gitu. Kita begitu juga kepada kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang lain. Itu adalah anak umat karena kita kan satu gitu ya. Nah itu. Kemudian kalau kita sudah clear dengan diri kita ya untuk bisa menghadapinya ya, kalau sudah lurus ini adalah anak-anak umat ya, anak-anak yang memang semuanya adalah hamba Allah. Nah kita udah mulai bisa cari solusi. Pertama minta dulu sama Allah ya, karena solusi dari saya belum tentu tepat juga untuk Ananda ini ya, karena yang menghadapinya langsung itu adalah yang bertanya ini gitu ya. Nah minta dulu sama Allah, minta ditemani sama Allah ya, apalagi tadi kita sudah mengambil anak ini karena memang niatnya menolong kan ya, itu bagus sekali, adalah kebaikan. Pasti Allah akan menolong kita. Nah walaupun begitu kita tetap minta ya Allah, minta ditemani ya. Minta temani saya, tolong saya ya Allah untuk Engkau sudah menitipkannya ya Allah, Engkau sudah mengizinkan ya hamba mengambil anak ini dan menitipkan di sini, Engkau sudah menitipkannya, sekarang hamba minta bantuan ya Allah. Jangankan sama Allah ya, kalau tadi misalnya anak presiden aja, presiden nitip ke kita ya, terus kita bilang Pak Presiden ini saya ada kesulitan di sini, gimana? Oh tenang, nanti saya fasilitasi. Pokoknya kamu butuh apa nanti saya ini. Kalau butuh uang kurang saya transferin. Kamu butuh alat apa untuk anak saya kirimin. Mungkin presiden aja kan begitu, memberikan yang terbaik untuk anaknya yang dititipin ke kita. Apalagi Allah ya. Allah pasti akan memberikan yang jauh-jauh dari fasilitas yang diberikan presiden untuk anaknya itu, karena ini adalah hambanya Allah yang dititipkan ke kita. Pasti Allah bantu kita ya. Kita aja mungkin kadang nggak sadar kalau sudah dibantu Allah selama ini gitu ya. Tapi kita terus minta ya, karena memang Allah minta kita untuk terus meminta ya. Allah memerintahkan kita untuk terus meminta. Jadi minta sama Allah, ditunjuki ya Allah bagaimana caranya, berikan hamba petunjuk ya. Itu dulu, minta dulu ke Allah. Yang berikutnya adalah boleh ya, nanti itu biasanya Allah menunjuki ya, menunjuki mungkin ya udah deh saya searching deh misalnya di internet ya, cari buku-buku bagaimana menghadapi anak yang suka ngutil ya, anak yang mungkin berbohong dan lain-lain. Nah nanti yang saya alami ya ketika memang pengalaman saya dan teman-teman banyak nih, teman-teman alumni itu ya, alumni MSH
yang testimoni bahwa ketika memang kita melibatkan Allah nanti itu memang dimudahkan. Taunya buku yang kita beli itu tepat banget nih gitu ya dengan keadaan anak saya, dengan keadaan saya, atau dengerin ceramah, tepat banget nih, pas banget ceramahnya dengan yang saya sedang hadapi dan lain-lain. Jadi kan memang sebetulnya nggak ada yang kebetulan, itu adalah bentuk pertolongan Allah. Ya, itu mungkin ya. Tapi yang mungkin saya bisa berbagi sedikit itu tentang kemungkinan latar belakang ya, kenapa dia ngutil ya. Atau dia berbohong ya dan lain-lain. Pertama mungkin ya karakter anak itu kan terbangun ya itu kan sejak di kandungan ya, bunda ya, ibu-ibu ya, di kandungan. Nah, jadi memang karena mungkin mengambil, nah kita nggak tahu kan latar belakang orang tuanya gitu ya. Bagaimana ketika hamilnya dan seterusnya, karena kan emosi orang tua itu sangat berpengaruh juga kepada emosi anak ya. Seperti saya nih yang pernah konsultasi ya, ada anak yang konsultasi ke guru saya gitu, ada anak yang kecenderungan itu memang rewel gitu. Nah langsung guru saya itu bertanya, beliau sekolah ya. Nah itu intinya ditanyakan ibunya itu pas lagi hamil gimana, ya nyaman nggak dengan kehamilannya, ya maksudnya nyaman dengan kehamilan tuh mungkin dia mabok berat kan nggak nyaman tuh ya, nggak nyaman gitu sepanjang hamilnya. Nah bisa jadi karena jadi rewel itu karena Ananda itu merasa kurang nyaman, terdidik dengan perasaan kurang nyaman gitu ya di sepanjang di dalam kandungan. Ya kan terhubung orang tua itu dengan Ananda. Ini mas kita sudah menjadi pemahaman umum ya bahwa memang di kandungan itu sangat berpengaruh besar ya. Bagaimana keadaan ibu, kesehatan ibu ya, psikologi ibu, asupan makanan yang sangat berpengaruh dengan bayi ya. Nah itu latar belakang. Tapi kan itu udah berlalu. Nah sekarang apa? Tugas kita itu adalah memperbaikinya saja ya. Yang mungkin yang bisa saya share itu banyak doakan ya, kemudian ada terapinya, mungkin bisa terapi usap punggung ya. Itu karena ini yang minta alumni MS saya yang bertanya ya Tayani ya. Sepertinya sudah saya share juga ya bagaimana terapi usap punggung. Nah jadi sambil doakan ya dengan sepenuh cinta ya. Hadirkan cinta yang begitu besar kepada dia gitu ya. Bahkan kalaupun mau dihitung-hitung dari sisi ini ya, harusnya kita lebih jauh lebih mencintai anak yang diambil dari ini gitu ya. Karena coba kalau kita ada di posisi anak tersebut ya, tidak hidup tidak dengan orang tua yang sesungguhnya gitu ya. Mungkin kadang-kala kan kita dengan saudara kandung aja kadang merasa orang tua itu pilih kasih ya. Walaupun orang tua mungkin enggak gitu, tapi ada perbedaan dikit aja dalam memberikan makanan atau pakaian ya. Itu kan bisa terbangun prosesnya di anak kita itu, orang tua kok nggak adil dan lain-lain. Apalagi misalnya Ananda ini tahu ya, dia diambil dari panti, mungkin dia melihat tanpa kita sadari ya, kadang-kala mungkin ada perbedaan makanan, besaran potongannya ya atau apalah gitu yang membuat persepsi dia itu ya memang saya mah bukan anaknya kok gitu dan lain-lain ya. Nah kita tidak tahu maksudnya itu apa yang difikirkan anak itu sesungguhnya. Nah jadi ya ibundanya ya yang mengasuhnya ini perbanyak aja banyak komunikasi dengan Ananda ini ya. Jadilah sahabatnya, apalagi kalau dia sudah balik ya, kan sudah masa balik itu berarti kan udah mungkin di atas usia 12 tahun ya. Nah, jadi metode bicara kepada mereka itu bukan lagi menasehati, bukan lagi, karena ada kan efeknya ini menasehati apa? Dia melotot, nggak terima ya. Jadilah sahabatnya, namanya sahabat itu kan ngobrol dekat gitu ya. Lakukan bonding ya, pendekatan dengan dia. Jadilah sahabat dia yang namanya sahabat itu apa? Kan tidak tiap ketemu nasehatin, nggak gitu kan sahabat itu. Kadang mendengarkan ceritanya dia, mengeksplor sebetulnya apa sih isi pikirannya dan lain-lain. Nah, kita perlu jadi sahabatnya dulu dan akhirnya kita bisa mulai masukin nasihat-nasihat itu kalau proses bondingnya sudah bagus ya. Nah, dan terutama kalau mau nasihati bukan dengan nasihat ceramah ya sama anak itu, ceramah setengah jam, sejam atau 15 menit. Nah, bukan, tapi dengan tanya jawab kalau kepada anak yang sudah balik itu. Tapi sebetulnya anak yang belum balik pun ibu-ibu teman-teman bagus kalau metodenya dengan metode tanya jawab. Ya. Misalnya kayak saya tuh dulu ke anak saya ya, dia misalnya lagi seneng nih sama laki-laki gitu ya, kan ada masa-masa pubertas ya. Nah
Dulu pas belum paham saya langsung nggak boleh apa kalau ketahuan SMS-an langsung dihukum dan macam-macam. Nah itu kan fatal ya gitu. Tapi akhirnya ketika pendekatannya dirubah ya, ketika dia misalnya udah kelihatan suka sama laki-laki, saya isengin aja, saya candain. Apalah suka ya dan lain-lain. Emang kenapa sih teh suka apanya? Apa yang disukai dari dia? Nah gitu. Jadi ngobrol ringan aja. Terus Umi juga dulu gitu loh, ada loh yang ini. Nah kita ceritain mungkin ya. Kita juga tuh sama kayak dia. Nah jadi proses bonding itu ibu-ibu bisa berjalan lancar dengan minimal kita itu cari 3 kesamaan kita dengan dia, ya. 3 kesamaan kita dengan dia. Ini berlaku untuk siapapun ya. Kita kalau pengen deket sama orang, ya, cari 3 kesamaan kita dengan dia misalnya. Teh Ani orang mana? Saya orang asli bumi, sama dong kita misalnya gitu ya. Saya asli bumi juga gitu, bukan dari planet Mars misalnya. Atau asli suka bumi, saya juga orang suka bumi. Oh ternyata gini. Nah itu udah dapat 1 tuh gitu ya. Nah, jadi kalau sama anak itu, iya, Umi juga dulu gitu kok, seneng banget tuh ada teman Umi yang dia tuh pintar banget. Umi tuh jadi seneng. Nah, misalnya kita begitu. Nah, jadi dia dapat, oh ternyata Umi aku itu juga nggak pernah ngerasain kayak aku gitu ya, ngerasain apa yang aku rasain. Nah, jadi kan terbangun persepsinya gitu. Terus Umi ngapain? Ya, nanti kita cerita. Akhirnya kan dengan cerita itu jadi dekat. Nah, jadi gitu. Ya, jadilah sahabatnya. Namanya sahabat itu kan kita pengen ketemu lagi sama sahabat itu kan nyenengin ya. Aku kangen deh sama sahabat aku, ya pengen curhat atau pengen dengerin curhatan dia. Nah kadang-kala kita juga yang curhat, sekali bukan curhatin suami kita ke dia ya, tapi curhatin apa kayak gitu yang pokoknya untuk dekat aja dengan anak kita. Atau nanti bisa kita tahu dia kesukaannya apa, masak bareng atau sengaja keluar ya, with time sama anak ini ya. Nah, pas with time itu cerita yang ringan-ringan. Jadi kalau dalam proses bonding, stop dulu menasehati. Jadilah sahabatnya dulu, mendengarkan, bercanda sama dia gitu ya. Berusaha memahami apa yang dia sukai. Nah, ini panjang banget ya. Nanti teman-teman ikut kelas parenting aja ya, sedang berlaku di di sekolah Khairumah ya, Khairumah Keranggan. Saya diminta untuk jadi pengisi kelas parenting di sana. Sudah berjalan 2 kali pertemuan apa? Iya 2 kali pertemuan ya. Nah, teman-teman nanti bisa gabung. Nah ini proses bonding dan lain-lain itu nanti akan dibahas tuntas di sana. Jadi sementara yang saat ini bisa saya jawab itu untuk kasus yang ini ya. Baca pesan cintanya, kita dulu yang kelola hati kita, luruskan niatnya lagi, kemudian tadi ya yang seperti yang saya jelaskan, kita siapkan dulu mental kita, persepsi kita dibangun dulu ya. Kemudian tadi minta petunjuk dulu sama Allah dan seterusnya. Dan lakukan bonding itu aja dulu ya. Stop dulu nasihati, karena kalau nasihati itu mental kalau kita belum dekat biasanya. Atau kalaupun terpaksa menasihati dengan cara diskusi, bertanya. Nah, sebetulnya menurut kamu boleh nggak? Dan lain-lain ya, dengan bentuk pertanyaan begitu. Dia sudah tahu kok, kan kita sering cerewetin. Dia udah tahu berbohong itu salah dan lain-lain ya. Nah, itu mungkin ini segitu dulu deh. Ya, kita tunggu antrian pertanyaan berikutnya. Ya, memang saya harap sih teman-teman dengan dijawab itu sama saya, teman-teman, saya harap teman-teman memang tidak puas dengan jawaban saya ya. Karena apa? Karena kalau puas teman-teman nanti berhenti belajar. Ya. Kalau nggak puas kan nanti cari lagi. Insya Allah. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu Dew. Ya. Pertanyaan berikutnya. Lagi kuis nih cara bacanya. Kita ingin tahu apa latar belakangnya Bu Dewi mendalami self-healing. Sehingga ketika ada yang bertanya dan agak meremehkan manfaat self-healing, kita bisa jawab. Kita pun juga makin yakin dengan ikhtiar lewat self-healing sebagai salah satu cara salah satu cara yang bagus untuk dicoba. Karena ternyata banyak yang mengecilkan manfaat self-healing ketika kita mengajak keluarga ataupun teman-teman. Ya, latar belakang saya mendalami self-healing. Sebetulnya tidak diniatkan sih mendalami ya, cuma saat itu memang masuk ya, terjun ke dunia self-healing itu karena dulu bermasalah, banyak masalah dan bermasalah gitu ya, baperan, apalagi teknik gitulah ya.
sedih, baperan lah macam-macam gitu ya. Nah, tapi saya tuh pengen ada solusi. Jadi waktu itu ya sering ikut-ikut kelas ya, ikut kelas training apa ini itu gitu. Ya akhirnya kenal lah ya dengan dunia ruqyah, dengan dunia self healing ya dan lain-lain. Alhamdulillah sembuh. Sembuh lah walaupun belum 100% sampai sekarang juga ya. Karena ini misalnya usia kita sekarang 30 tahun misalnya. Di dalam self healing yang saya share ke teman-teman itu kan kita self healing dalam rangka mengelola emosi ya, melepaskan emosi. Nah, kadang-kadang kan ada emosi-emosi yang tersimpannya mungkin udah 20 tahun ya. Kejadiannya udah lama waktu kita usia 5 tahun dan lain-lain. Tapi itu sangat mempengaruhi kan kehidupan kita saat ini. Kalau itu memang masih tersimpan emosinya. Kita mungkin udah maafin, tapi emosinya masih tersimpan. Nah, itu yang jadi penyakit di kemudian hari ya. Saya juga banyak penyakitnya dulu itu ya, banyak banget penyakitnya, ganti-ganti penyakitnya itu. Nah, karena ternyata memang emosi terpendamnya itu banyak. Nah, jadi mau nggak mau akhirnya belajar gimana ngelepasin emosi itu dan ya qadarullah akhirnya bisa berbagi ya dengan teman-teman gitu. Itu sih latar belakangnya ya. Nah, yang kedua memang self healing ini ya, kenapa orang itu ada yang masih menyepelekan ya karena memang terbangun pertama ya penyebabnya itu bisa jadi karena terbangun persepsi tengah-tengah masyarakat itu bahwa kalau sakit itu ya berobat ya atau misalnya kalaupun healing yang diidentikan dengan self healing itu apa sih masalah psikologis kadang-kala kan itu kurang bisa diterima ya karena masalah ego enggak aku mah nggak mikirin apa-apa emang aku apa sih dibawa ke sekolah emang aku sakit jiwa apa kadang-kala kan begitu ya urusan psikologis itu kan kadang-kala dipersepsikan dia sakit jiwa dan lain-lain banyak persepsi yang dibangun di tengah masyarakat, yang terbangun di tengah masyarakat itu yang persepsi memang kurang bagus gitu selama ini ya. Dan identiknya pokoknya kalau sakit itu ya udah sakit fisik udah fokus aja berobat ke dokter gitu ya dan lain-lain tidak melihat dari sisi psikologisnya. Banyak saya pribadi memang banyak menghadapi begitu kurang ketika kita bahas dari sisi psikologis ya penyakit itu masih ini lah ngasih tembok gitu ya nggak apa-apa gitu ya. Memang faktanya seperti itu masyarakat. Nah, kita pelan-pelan aja untuk mengajaknya, terutama minta ditemenin Allah gitu ya. Dan minta izinnya dari Allah, ya minta izin titipkan orang-orang yang kita ajak itu hatinya sama Allah, biar Allah yang bukakan gitu ya. Itu juga alumni-alumni MSH itu banyak yang testimoni begitu. Udah ngajak kesekian kalinya gitu ya, sampai akhirnya orang tuanya bisa ikutan MSH itu sampai mungkin sujud-sujud syukur gitu ya. Itu setelah berjuang sekian lama untuk mengajak. Nah, gimana cara ngajaknya? Ya udah minta petunjuk aja sama Allah. Ya Allah temani saya mau ngajak orang tua saya, ngajakin saudara saya untuk misalnya ikut training ini, training itu. Menurut saya ini baik ya Allah. Menurut saya ini merupakan salah satu jalan keluar. Entahlah menurut engkau ya Allah. Tapi kalau memang ini ada jalan keluar, mudahkan lisan hamba untuk bisa mengajaknya. Nanti Allah kasih ilham deh. Nanti insya Allah kasih ilham untuk tiba-tiba kepikiran untuk ngomong begini, untuk ngomong begitu. Nah, terutama kuncinya apa teman-teman? Kuncinya adalah kalau mengajak itu di titik yang menurut kita dia tuh memang butuh di poin itu gitu ya. Misalnya kan nanti yang dibahas itu di MSA itu kayak misalnya ada orang-orang yang dia lagi stres, depresi, kenapa hutangnya banyak. Nah, mungkin jangan ngomong tentang self healing atau apa. Yuk gitu, ikutan misalnya. Gimana nanti bisa keluar dengan mudah dari bebas hutang nih acara ini dibahas nih di sini misalnya atau yang lagi kita tahu dia lagi nunggu jodoh yuk di sini dibahas loh gimana caranya menjemput jodoh dan lain-lain. Nah mungkin dengan bahasa begitu ya bisa jangan langsung self healing ya karena ada juga yang alergi dengan self healing kata self healing itu ada yang alergi ya karena ada ini perbedaan pendapat gitu ya perbedaan penelaahan juga mungkin karena ada yang berpendapat bahwa self healing itu dari barat ya dari barat ide-idenya tidak boleh diambil ya. Karena memang teman-teman self healing itu kan memang yang istilah self healing itu kan banyak dipakai oleh orang banyak sekali ya intinya itu kan bagaimana kita itu bisa menghealing menyembuhkan diri kita sendiri ya tanpa bantuan orang lain gitu. Tanpa bantuan orang lain itu kan self healing ya. Nah, karena memang ada konsep-konsep yang nanti lebih sensitif di self healing itu kayak misalnya perbedaan memandang namanya sih
afirmasi positif. Nah, masih ada yang itu nggak boleh gitu. Ya, itu nggak boleh dalam Islam itu seperti itu. Nanti atau apa namanya loa itu ya? Apa sih istilahnya? Apa teman-teman bisa bantu saya istilahnya itu yang semesta berapa? Law of attraction, Bu. Ya, law of attraction ya itu ya. Saya mah lidah Sunda sih jadi bicaranya tuh gimana gitu. Nah, itu lulus. Ada yang memang macam-macam yang memahami itu, yang sampai akhirnya mengharamkan dan lain-lain. Nah, itu jadi memang ada yang sensitif dengan kata self healing. Ya, jadi mungkin kalau mau dihindari dengan kata itu ya silakan hindari aja dulu gitu ya. Kita mengajaknya tadi tergantung kebutuhan. Ini sakit nggak sembuh-sembuh, coba yuk. Siapa tahu mungkin di acara ini kita nemuin jalan keluarnya gimana. Nggak usah dibahas ini nanti faktor psikologis dan lain-lain. Nggak usah gitu juga gitu ya. Kalau memang orangnya kemungkinan sensitif. Apalagi biasanya yang sensitif dengan hal ini tuh biasanya laki-laki ya. Laki-laki tuh kalau udah mulai bahas ini biasanya faktor psikologis agak ini nih yang ngasih temboknya gitu ya. Tapi tidak semua laki-laki. Kemungkinan biasanya gitu agak makanya peserta MSH pun kalaupun dibuka untuk Ikhwan Akhwat tuh laki-lakinya biasanya persennya sangat sedikit ya Teh Yani. 1 banding berapa tuh? Ya dikit banget gitu. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau mengajak orang itu terutama minta ditemenin Allah dan nggak usah terlalu sedih kalau orang itu belum bisa terajak. Ya karena apa? Karena itu kan Allah yang mengizinkan dan tidak. Ya. Makanya saya tuh kalau mengadain acara sama Teh Yani juga santai aja ya. Mau pesertanya sedikit apa banyak, ya itu Allah yang milih kok. Allah yang milih. Allah yang akan mengizinkan siapa-siapa yang bisa hadir di acara ini. Allah yang mengizinkan siapa. Kalaupun hadir belum tentu loh ya dapat solusi, belum tentu dapat taufik gitu di acara tersebut. Tetap aja sakit, tetap aja baperan, tetap aja belum bisa ngelepasin emosi dan lain-lain setelah ikut training ya. Jadi tidak ada jaminan. Jadi yang harus kita fokuskan itu bukan semata-mata ikhtiarnya tapi izin dari Allahnya. Diizinkan hadir dan kalau hadir itu Allah kasih taufik atau ya kita butuh pasrah itu dalam berikhtiarnya pasrahin aja sama Allah. Jangan bergantung bahwa misalnya harus di training ini, nanti dia akan berubahnya kalau ikut training itu. Enggak juga. Ya Allah kalau memang engkau tidak mengizinkan dengan mengikuti misalnya, dengan mengikuti MSH ini misalnya ya, atau dengan mengikuti training itu, saya titip aja ya padamu ya Allah ya. Beri dia petunjuk dengan cara yang lain misalnya gitu. Titip aja sama Allah, serahin ya sama Allah. Karena pasti Allah pengen dia jadi lebih baik itu pasti. Ya. Lebih besar keinginan Allah itu dibandingkan keinginan kita. Kita kan pengen banget orang yang kita sayangi itu berubah ya. Apalagi Allah pengen banget ya hambanya itu berubah. Allah pasti kok selalu kasih petunjuk, kasih jalan untuk dia bisa untuk berubah. Ya, jangankan dia, saudara kita yang Muslim ya. Fir'aun aja kan sama Allah ya segitu durhakanya luar biasa, tetap Allah kasih petunjuk. Nggak tanggung-tanggung. Allah kirim berapa? 2 nabi, ya, Nabi Musa dan Harun. Walaupun Allah tahu Firaun ini nggak mungkin beriman, tapi karena Allah sayang, Allah kasih 2 nabi diturunkan, diutus 2 nabi untuk khusus ya Firaun dan kaumnya. Apalagi kita, ya, karena episode kenabian sudah tidak ada, ya nggak mungkin dong Jibril datang ke kita juga gitu ya. Tapi nanti Allah utus ya. Pasti Allah kasih petunjuk dengan cara-caranya. Itu Yani jawabannya. Mungkin sementara ya yang bisa saya share. Terima kasih Bu Dewi. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jeng 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 jeng. Ya, harusnya ada musiknya ya. Teh Yani mau minta saran lagi dari Ustazah Dewi. Sejak saya kena COVID dan bahasa Inggris ini ada ujian kalau baca apa baca aja bacalah baca versi Sundanya karena COVID dan GERD Januari kemarin saya susah tidur, udah diminum obat tidur, diresepin dari psikiater, kadang masih susah. Sebelum kena sakit itu saya semuanya normal-normal aja.
tidurnya gampang. Jadi sekarang ini saya sering kurang tidur. Kalau kurang tidur bawaannya cemas dan takut keluar rumah. Mohon bantuan dan sarannya. Ya, kalau kesulitan tidur itu memang itu salah satu, ya kemungkinan besarnya itu memang karena otaknya bekerja terus, berpikir terus. Ya. Alam bawah sadarnya itu berpikir terus. Ada ganjalan-ganjalan yang bahkan kita tidak sadari gitu. Tapi coba deh kalau kita coba berusaha tenang ya, relaksasi ya, tubuhnya apa namanya, dibikin relaks ya, sambil istighfar, nanti kita akan menemukan sebetulnya isi kepala saya itu lagi mikirin apa. Ya. Mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran sejak COVID ya, ada kekhawatiran-kekhawatiran, ada trauma-trauma karena kena COVID tadi ya. GERD itu memang udah sampai GERD ya, itu tuh memang udah tingkat kekhawatiran ya. GERD itu dari rasa khawatir atau banyak pertimbangan ya. Kemungkinan dari situ ya, emosi yang menyertai penyakit GERD itu. Nah, jadi mungkin tingkat kekhawatirannya memang tinggi gitu ya. Sampai akhirnya tidak bisa tidur dan sakit GERD ini. Karena emosi yang sangat tinggi itu memang sangat mempengaruhi tubuh ya, teman-teman. Nah, emosi negatif maksudnya. Jadi saran saya ya, kalau udah ikut MS saya, nah teman-teman bisa pakai SAFE ya, dicoba digali emosinya. Kalau memang emosinya itu khawatir, nah berarti yang pertama di SAFE itu adalah rasa khawatirnya. Ya. Terus di SAFE terus rasa khawatirnya ya bersabar ya. Bersabar karena kita perlu izin Allah, sembuh itu perlu izin Allah. Ada yang bisa langsung hilang ya rasa khawatirnya. Saya pernah menterapi juga seorang ibu yang dia tuh sampai nangis-nangis lagi khawatir banget gitu ya. Saya baru apa namanya itu terapi 1 titik aja ya, titik di sini nih, titik yang di sini tuh doa itu langsung bahagia orangnya. Saya udah nggak khawatir lagi katanya, Masya Allah gitu ya, dengan izin Allah gitu, baru 1 titik saja khawatirnya sudah hilang. Tapi ada juga yang perlu mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan dulu sampai khawatirnya itu hilang. Gak apa-apa, disabarin aja ya, karena setiap keresahan kita itu insya Allah ya, kekhawatiran itu kan ujian juga dari Allah ya. Itu adalah dalam rangka penghapusan dosa-dosa kita ya. Nah, terutama teman-teman baca pesan cintanya dari masalah ini ya. Khawatir apa sih gitu ya. Mungkin kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu itu karena kurang tawakal juga kepada Allah gitu ya. Kurang tawakal, kurang berserah diri, atau kurang berbaik sangka. Coba kalau baik sangkanya terus dibangun ya. Kan udah bahas ya, udah beberapa kali pertemuan kita bahas tentang berpikir positif ya. Nah, bisa didengarkan ulang ya, coba dibangun berpikir positifnya kepada Allah Subhanahu wa taala terutama ya, supaya khawatirnya itu hilang. Dan digali pikiran berat itu apa di kepala kita ya, di alam bawah sadar kita yang begitu berat dipikirkan. Nah, bisa jadi bukan semata-mata karena setelah COVID-nya ya, setelah COVID, tapi COVID itu sebagai faktor apa ya istilahnya itu, faktor pemantik saja ya, mengaktifkan emosi-emosi di masa lalu. Nah, jadi seperti gini, waktu saya dulu sakit-sakitan itu, ini apa namanya itu, ada yang membimbing juga gitu ya. Nah, yang membimbing ini nanya ke saya, jadi apa nih perasaan yang paling dominan ya. Waktu itu saya ingat banget, saya disodori 1 list ya, list emosi-emosi yang sedang dirasakan. Nah, terus diminta memberi nilai ya, diberi nilai emosi itu. Pokoknya yang sedang dirasakan tinggi itu apa. Nah, ternyata yang paling tinggi itu ada rasa bersalah waktu itu ya. Yang emosinya tinggi banget itu adalah rasa bersalah. Rasa bersalah itu atas kejadian yang sekarang ya. Saya ingat banget rasa bersalahnya itu waktu itu karena merasa Bapak akan meninggal ya. Nah, saya merasa belum berbakti banyak lah gitu, belum berbakti maksimal gitu ya kepada beliau. Nah, jadi ngerasa bersalah gitu. Tinggi banget rasa bersalahnya. Nah, terus sama yang bimbing saya ini, coba yuk kita cari ya. Pertama kali merasakan rasa bersalah ini sejak kapan? Ya. Pernah nggak ngerasain rasa bersalah yang sama itu kapan? Awal mulanya.
Nah, digali memang waktu itu ya dengan relaksasi ya. Relaksasi dibantu ya. Nah, ingatlah saya kejadian masa lalu gitu, ada sebuah kejadian memang. Waktu itu kayaknya saya masih umur 3 tahunan, 4 tahunan gitu ya. Kejadiannya apa? Ngelihat ini pertengkaran di hadapan saya, terus saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, saya tuh ngerasa bersalah kok saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kenapa nggak bisa bantu yang bertengkar itu gitu? Ya, nah ternyata awal mula perasaan bersalah itu di situ. Nah, jadi dibantunya menghilangkan perasaan bersalah waktu saya kecil itu. Alhamdulillah selesai. Ya, dibantu juga dengan save lagi, save mandiri ya. Jadi memang tidak saat itu langsung selesainya gitu ya perasaan bersalah itu, tapi dibantu dengan beberapa terapi mandiri ya sampai hilang ya perasaan bersalah itu. Udah sehat, alhamdulillah. Nah jadi seperti itu pemantik ya. Kalau dalam kasus ini tadi apa ini kasusnya? Jadi blank. Kasusnya cemas. Kaget itu ya, khawatir. Nah, ya. Coba dicek di masa lalu ada nggak kekhawatiran yang nilainya tinggi juga. Dikelirkan yang masa lalu. Mudah-mudahan yang masa sekarang kekhawatirannya pun ikut hilang, gitu ya. Begitu mungkin yang bisa di-share ya. Jadi atau nanti bisa save juga, save tidak hanya rasa khawatir ya, tapi save dengan rasa sulit tidurnya, ya perasaan sulit untuk tidur. Nah itu bisa, insya Allah, ya mudah-mudahan. Dan terutama save itu hanya membantu dari sisi teknis ya, itu kan teknis saja, itu kan terapi teknis. Jadi banyak lah, nanti bisa juga dengan akupuntur dan lain-lain. Tapi yang terutama itu takorubnya ya, perbanyak istighfar kepada Allah ya, karena ada juga hadis yang ada doa-doa ya, doa-doa ketika sulit tidur ya, atau ada juga hadis yang ada kemungkinan kesulitan tidur itu juga gangguan dari setan ya. Nah maka banyak berdoa, banyak beristighfar, atau mungkin nikmati aja, diikhlasin ya kesulitan tidurnya. Pakai untuk apa? Mungkin itu Allah lagi kangen sama kita ya. Allah lagi kangen sama Allah, dibiarin sulit tidur. Minta kita dekat sama Allah ya, bukan mikirin kenapa sulit tidur. Bayangin kalau sulit tidur 3 jam 4 jam kita sulit tidur misalnya, yang kita pikirin apa? Kenapa aku sulit tidur? Terus dia mikirin itu, kan sayang gitu ya. Mungkin itu Allah lagi kangen ya, kita pakai aja, pakai dekat-dekat sama Allah ya. Mungkin perbanyak sholat taubat ya, dibawa sholat, dibawa tadarus ya, atau mungkin lemes karena bisa orang sulit tidur tuh lemes ya, bisa aja sholatnya kan sambil tiduran, atau bawa zikir, terutama bawa beristighfar ya, taubat kepada Allah. Nah, insya Allah ya dimudahkan. Banyak kok yang sembuh ya dengan izinnya Allah. Pokoknya yang terutama takorubnya, taubatnya takorubnya. Nah itu, save itu hanya teknik ya, atau akupuntur dan lain-lain itu hanya teknik. Yang terutama itu kita baca pesan cintanya, dosa-dosa yang mana kira-kira ya, termasuk mungkin rasa khawatir ya. Kalau khawatirnya memang betul-betul itu karena kurang kita tawakal, kurang berpasrah kepada Allah, itu jadi dosa rasa khawatirnya. Nah itu banyak istighfar. Itu Teh Yani. Ya. Mudah-mudahan dimudahkan untuk sembuh ya. Kita doakan sama-sama. Siapapun yang lagi sakit saat ini, mudah-mudahan Allah izinkan kesembuhan dan berhasil membaca pesan cintanya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bentar. Masih banyak ya. Lagi ujian nih, saya ujian lisan. Banyak yang nanya. Pertanyaan berikutnya adalah, pertama, 1, untuk mengobati luka batin dengan istighfar dan amal solih saja itu belum cukup ya. Yang kedua, disampaikan Yang kedua, tobat yang ditujukan ke Allah bisa dilakukan dengan istighfar atau amal solih, sedangkan yang ditujukan dengan sesama yaitu silaturahmi. Bentar, nggak konsentrasi, saya izin ke toilet dulu ya. Bentar ya. Itu kan teman-teman aja pada izin ke toilet, masa saya nggak boleh izin ke toilet ya? Bentar ya. Ya saya udah lebih dulu tadi izin ke toilet. Gitu kan? Nggak izin. Bentar ya. Ya nangis banyak.
Tunggu ya, teman-teman. Nengokin peserta dulu deh. Ya, ada Bu dan Elfrida. Sudah sehat, Bu Elfrida? Alhamdulillah, sudah mendingan Teh Yani. Ya, alhamdulillah. Minta doanya aja ya. Ya, insya Allah. Assalamualaikum. Salam. Hadir. Ya, lanjut ya nih pertanyaannya. Oh, tapi mic-nya masih terpasang di situ ya. Kira dari kamar mandi jadi berubah mic-nya. Udah dipasang barusan, ya Allah. Bahas juga, udah lanjut. Pertanyaan yang kedua ya. Taubat yang ditujukan ke Allah bisa dilakukan dengan istighfar atau amal solih, sedangkan yang ditujukan dengan sesama yaitu silaturahmi. Benar nggak ya? Pertanyaannya, jika terhadap manusia tapi orangnya tidak mau diajak bicara dan tetap marah, lalu apa yang mesti dilakukan? Apakah dengan doa saja? Tanda tanya. Twing. Ada twingnya. Nah, ya gini teman-teman, kalau kita belajar dari sahabat dulu ya, para sahabat, mereka tuh hatinya bersih ya banget gitu. Karena apa? Mereka itu gini, kalau mereka punya ganjalan hati sama orang, sakit hati nih misalnya, nggak suka nih ya dengan perilaku orang, mereka tuh pilihannya dua. Pertama, memaafkan. Kedua, tabayun, dibicarakan. Setelah itu, ya udah beres gitu. Nah, jadi nggak ada ganjalan hati lagi. Memaafkan itu betul-betul memaafkan sampai emosinya pun hilang gitu. Nah, kalau kita kan kadang-kadang lisan udah, iya saya udah maafin, dibicarakan juga udah, tapi masih ganjal aja. Nah, itu kan jadi penyakit. Tapi memaafkan dengan sesungguhnya memaafkan, ya ikhlas karena Allah memerintahkan kita untuk memaafkan. Itu akan membuat emosinya pun langsung lepas saat itu juga. Di tingkat memaafkan yang memang itu kesadaran adalah perintah Allah, dan yang kedua ya level memaafkannya luar biasa ya, sehingga emosinya itu langsung ikut hilang ya. Karena yang jadi masalah tuh teman-teman, memaafkan mungkin lebih mudah dibandingkan untuk menghilangkan emosinya itu sendiri, emosi yang menyertai kejadiannya gitu ya. Misalnya
Teh Hani nih dari pagi beberapa kali ngebully saya gitu ya. Misalnya sakit hati sayanya gitu ya, misalnya. Enggak sih, enggak salah. Nah, curhat dong, Ma. Nah, jadi mungkin saya maafin nih udah ketawa-ketawa lagi, tapi kita mungkin ada perasaan masih sakit hati nih dibully dari pagi gitu sama Teh Yani. Tapi udah ketawa-tawa lagi sama Teh Yani mah udah maafin, tapi mungkin level memaafkannya belum setingkat selevel sahabat itu, karena kalau sahabat itu memaafkan tuh ya ikut lepas juga emosinya gitu. Sakit hatinya ikut lepas juga. Nah, luar biasa ya tingkatannya ya. Pengen banget deh kayak gitu. Amin. Nah, jadi sebentar lobet. Itu ya. Jadi seharusnya memang cukup ya, apalagi dengan istighfar. Nah, istighfar seperti apa sih yang menghantarkan luka batinnya itu hilang? Tadi istighfar yang memang kita betul-betul menemukan pesan cinta dari masalah kita itu, ya. Nah, ini pembahasan pesan cinta nih. Apa dosa saya sampai kok saya itu misalnya terluka batinnya gara-gara orang ini? Ya, luka batin mungkin luka batin itu kan bisa jadi karena keadaan masa lalu atau keadaan sekarang. Keadaan yang baru terjadi ya. Misalnya aja luka batinnya kita merasa pernah di apa ya? Misalnya orang tua merasa orang tua kurang adil sama kita gitu ya, kurang adil. Nah, menimbulkan luka. Nah, berarti kita baca dulu pesan cintanya. Gitu ya. Apa kira-kira pesan cintanya? Mungkin gitu ya. Mungkin kita terlalu banyak berharap kepada manusia, berharap dapat perhatian, keadilan dari orang tua. Gitu. Jadi itu bikin luka, sakit hati. Gitu ya. Padahal kalau kita berharapnya hanya kepada Allah, ya Allah nggak pernah nggak adil sama kita. Kenapa kita nggak bahagia? Kenapa kita menjadikan orang tua kita sebagai sumber kebahagiaan? Nah, itu mungkin dosa kitanya, ya, dari sisi kitanya itu pesan cinta dari Allah. Nah, jadi beristighfarlah bahwa keadaan orang tua yang kita anggap mungkin itu kurang adil, itu keadaan yang atas kehendak Allah menimpa kita untuk Allah ingatkan kepada kita, ya, bahwa kamu masih menjadikan orang tua sebagai sumber kebahagiaan. Untuk nyolek kita gitu ya. Hilangin gitu ya perasaan-perasaan itu. Cukuplah kepada aku kebahagiaan itu hambaku. Nah, mungkin pesan dari Allah itu begitu ya. Mungkin ya. Allah alam kita kan hanya bisa meraba-raba karena itu hal gaib. Nah, jadi kalau memang sudah ketemu, oh iya ya, saya masih menjadikan berharap keadilan, kebahagiaan itu hanya semata dari orang tua. Padahal Allah selalu adil, selalu membahagiakan saya dengan berbagai macam nikmatnya setiap detiknya gitu yang tidak bisa kita hitung, banyak sekali. Nah, kenapa saya tidak bahagia? Nah, istighfar. Jadi istighfar itu istighfar menyadari betul ini teh salah saya gitu. Allah cuma pinjam tubuh orang tua kita kan buat nguji kita. Nah, jadi kalau betul menyadari kesalahannya bahwa ini benar-benar salah saya karena saya masih tadi menjadikan orang tua sebagai sumber kebahagiaan, udah berarti kita plong gitu ya. Itu cuma caranya Allah ngingetin kita lewat orang tua. Nah, dengan cara ini kemungkinannya bahkan mungkin seharusnya akhirnya kita pun hilang perasaan sedihnya diperlakukan tidak adil gitu ya. Ataupun kalau belum hilang tapi jauh berkurang gitu ya. Tinggal kita PR-nya menuntaskan sedikit emosi kesedihannya itu. Wajar, manusiawi memang ya, manusiawi sekali. Tapi sudah tidak sehat lagi gitu akhirnya ketika perasaan sedih tadi itu dirawat sampai menahun-nahun sampai kita tua mungkin ya. Orang tuanya mungkin bisa aja udah meninggal, kita masih sakit aja, masih sakit hati dengan perlakuan yang dulu-dulu. Nah, gitu. Jadi masalah itu kan berarti di diri kita. Nah, PR-nya itu menghilangkan itu ya, menghilangkan luka batin ya. Pertama dengan istighfar. Harusnya ya tadi istighfar dengan penuh penyesalan bahwa ini benar-benar salah saya gitu ya. Orang tua tuh nggak salah ya, mungkin wajar lah beliau itu begitu. Ya, kalaupun benar-benar kurang adil ya, tidak adil, wajar. Beliau mungkin nggak pernah ikut parenting ya teman-teman. Beliau mungkin nggak pernah ikut kajian subuh ya, nggak pernah ikut MSH dan lain-lain. Wajar nggak kurang ilmunya gitu. Bahkan kita aja yang mungkin sudah punya ilmu banyak, bisa aja kita juga terhadap anak-anak kita nggak berbuat adil gitu. Ya, bisa aja begitu jatuhnya. Apalagi orang tua kita dulu. Jadi istighfar yang model seperti ini, istighfar yang betul-betul menyadari kesalahan. Kayak Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta, menyadari betul ini kesalahan saya gitu ya.
lari dari kaumnya dengan kondisi marah. Kalau kita kan mungkin nanti nyalain orang gara-gara kamu sih nggak dengerin saya tuh sakit hati, nggak didengerin sama kamu, jadi saya pergi, pas saya pergi saya ditelan ikan paus, kamu sih coba kamu dengerin saya nggak ditelan ikan paus, mungkin kalau kita kan begitu ya, jadi saya nggak pergi, ada nakal, jadi kalau nakal mudah jadi pergi nih, ya, kalau adanya baik, nah jadi nyalahin anak, asas perilaku kita, nyalahin orang lain, nah, itu berarti kita tidak menyadari sungguh-sungguh bahwa itu salah kita. Tapi kalau menyadari sungguh-sungguh itu salah kita, kemudian kita beristighfar, nah harusnya idealnya gitu ya, luka batin itu langsung sembuh. Tapi kalaupun belum sembuh, sudah banyak istighfar, mungkin istighfarnya perlu ditambah lagi. Saya sudah menyadari ini kesalahan saya, tapi masih belum hilang luka batinnya, ya udah istighfar lagi, minta lagi sama Allah. Karena tadi kita sudah merawat perasaan ini bersekian tahun. Ya, kayak saya tadi cerita saya itu, saya merawat perasaan bersalah itu, tadi kurang tepat ya kisahnya. Jadi kalau yang saya melihat keadaan pertengkaran itu, saya merasa tidak berdaya, bukan merasa bersalah. Waktu perasaan merasa bersalah itu ketika saya waktu SD, waktu itu sama ibu saya. Jadi saya sering maksa-maksa minta dijemput sekolah, pulang sekolah gitu. Tapi ibu saya itu ya sedih waktu itu. Pokoknya saya ngerasa bersalah aja, akhirnya ternyata kebawa-bawa sampai besar. Nah, kita udah merawat rasa bersalah itu begitu lama. Berarti kita nggak menerima diri kita. Ya, ngerasa bersalah itu kan nggak bisa menerima diri kita yang memang kita sebetulnya lemah. Kita tuh akan bikin kesalahan. Ya, manusia tempatnya salah. Tapi kita nggak nerima kalau kita itu tempat salah. Seolah begitu. Ya itu kesalahan saya, nggak bisa menerima diri yang lemah ini. Kan sombong. Saya kan harusnya nggak lemah. Nggak bikin kesalahan. Kan seolah saya bilang begitu. Padahal kita manusia yang lemah. Nah, itu kan salah. Kita udah merawatnya sekian tahun, berarti proses untuk menyembuhkannya pun kadang-kala kalau butuh waktu, ya udah dinikmati aja, ya. Kalau kita merawat luka itu sudah 15 tahun, kalaupun butuh 15 tahun berikutnya untuk menghilangkan lukanya, sabar, gitu, ya. Tapi bukan berarti diam, tapi terus berikhtiar untuk menghilangkannya. Tadi dengan cara istighfar, kemudian memperbanyak amal solih ya. Amal solih kenapa diperbanyak? Dalam rangka kita merayu Allah. Kita lebih dekat lagi sama Allah. Sehingga apa yang kita harapkan itu mudah-mudahan gitu ya. Bukan semata-mata pengen harapannya tercapai sih ya. Tapi kalau udah dekat tuh gimana sih? Kita nggak minta aja kan dikasih. Kalau dekat gitu kan, kita dengan sahabat ya. Sahabat kita nggak minta, kadang-kala kan kita suka ingat lagi jalan-jalan nih kayak Teh Yani misalnya. Pulang kampung. Sama saya mungkin nggak ingat, tapi kalau sama sahabatnya gitu. Dia bawain oleh-oleh gitu ya. Udah sahabatnya nggak minta, tapi bawain oleh-oleh. Kan kayak gitu, kalau udah dekat. Jadi kita mendekat itu bukan semata-mata karena pengen tadi ya dikabul, tapi amal soleh ada perintah Allah. Kalau kamu lagi bermasalah, banyak amal soleh. Sini deketin aku, kata Allah. Kan Allah yang memang memerintahkan. Nah, jadi harusnya memang sudah selesai luka batinnya. Harusnya dengan cara begitu. Tapi kalau belum, terus aja. Terus istighfar, terus mendekat kepada Allah dan terus ikhtiar buminya ya, mungkin dengan save ya salah satunya. Atau teman-teman terutama bangun di 2/3 malam, perbanyak meruqyah hatinya dengan ayat-ayat Quran ya, minta sama Allah dilembutkan hati kita dengan ayat-ayat Quran ini, disembuhkan luka kita dengan ayat-ayat ini. Ya kalau 15 tahun kita merawat luka ini, atau 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ada yang merawat lukanya selama itu ya. Berarti kan proses menyembuhkannya, proses ruqyah hatinya pun butuh waktu banyak bisa jadi. Tapi yang terutama fokus minta izin ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Mudahkan hamba untuk menyembuhkan. Mudahkan ya Allah. Hamba ikhlas. Mudahkan hamba untuk memaafkan. Mudahkan hamba untuk berbaik sangka. Untuk bertawakal. Mudahkan hamba bersyukur. Mudahkan hamba bersabar. Minta sama Allah dimudahkan. Ya, insya Allah akan dimudahkan. Nah, kemudian itu ya disampaikan buat obat yang ditujukan kepada Allah bisa dilakukan dengan istighfar. Nah, kalau dengan sesama bagaimana? Apakah bisa dengan istighfar atau amal soleh? Sejauh ini pemahaman saya adalah kalau untuk kepada sesama, solusinya itu memang jalin lagi silaturahmi. Bagaimana kalau orangnya tidak mau diajak bicara dan tetap marah? Libatin Allah. Ya.
Libatin Allah. Sejak awal dilebatkan, ya Allah temani saya ingin meminta maaf, saya ingin memperbaiki keadaan ya Allah. Karena ini perintahmu. Nah, lurusin niat. Kita memperbaiki keadaan karena memang perintah dari Allah. Bukan semata-mata nggak nyaman banget ya orang ini suruh marah sama saya, dia diam terus, marah sama saya udah lama banget gitu ya. Bukan karena semata-mata tidak nyaman. Tapi yang terutama adalah ini perintah Allah untuk diselesaikan. Nah itu ya Allah, hamba ingin menjalankan perintahmu, hamba minta izin ya Allah besok atau mungkin nanti siang saya pengen bicara, saya pengen minta maaf, temenin saya ya Allah, mudahkan lisan saya untuk menyampaikan sesuatu yang bikin dia itu mau memaafkan saya, gitu ya. Dan saya titipkan hasilnya ya Allah, terserah deh ya Allah. Nah kita jangan berekspektasi tinggi juga teman-teman ya, turunkan ekspektasinya. Ya. Maksudnya ekspektasi sekali saya minta maaf dia nerima, ekspektasi dia akan mendengarkan saya dan lain-lain. Jangan ekspektasinya turunin. Ya minimal dia ngelirik saya udah bahagia deh gitu ya. Atau dia nggak mau diajak bicara, tapi dia mendengarkan. Nah, itu kan udah lumayan. Ya kalaupun dia mau mendengarkan, alhamdulillah deh nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, saya kurang setuju dengan yang penting kan udah minta maaf. Nah saya kurang setuju dengan itu karena namanya luka itu, apalagi mungkin melukai tanpa kita sadari itu begitu besar ya nilai lukanya kepada orang tersebut atau kita lah ya. Kita dulu kayak orang, mungkin orang tanpa sadar melukai kita. Orangnya udah minta maaf tapi kita masih kesal juga, masih begitu kan ya, masih luka juga rasanya. Nah, jadi tadi saya kurang setuju kalau yang penting udah minta maaf, enggak. Terus aja. Ya, kalau bisa, kalau kita melihat dia masih belum normal lagi sama kita gitu ya, berarti masih luka. Minta maaf lagi dengan berbagai cara minta maafnya. Salah satunya apa? Lakukan yang sunnah-sunnah. Misalnya, apa yang bisa membuat silaturahmi terjalin lagi? Ya. Perbanyak nitip salam. Ya, sebarkan salam di antara kalian. Ya. Misalnya pas kita lagi nggak sama dia, kita ketemu sama temennya dia. Atau misalnya lewat anaknya gitu ya. Salam ya sama ibu ya. Salam sayang dari tante misalnya gitu. Nah sering ngirim begitu. Atau apa sunnah lagi yang bisa mengeratkan dua orang ya, persaudaraan apa tahabu kata Rasulullah itu ya, saling berbagi hadiah ya, maka itu akan saling mencintai. Nah sering kadang-kala kirim hadiah gitu ya, yang kita tahu gitu. Nah sambil kirim hadiah, sambil senyumin, sambil apa gitu ya, sambil minta maaf lagi atau kasih kejutan-kejutan dan lain-lain. Nah itu kan memang diperintahkan. Jadi kalau yang sunnah-sunnah syariat dijalankan, insya Allah barokah. Insya Allah tambah dibuka itu pintu kebaikan-kebaikan. Ya mudah-mudahan jadi makin silaturahminya jadi makin lancar lagi. Bahkan ada seorang ini ya, seorang guru lah menyampaikan bahwa bisa jadi untuk satu kejadian itu ya kita butuh mengucapkan maaf itu 8 kali lebih gitu dengan cara yang berbeda. Ya, maaf lagi. Apalagi coba rasakan suami istri. Kadang-kadang suami udah minta maaf sama kita masih dongkol gitu ya. Kita pengen dengar dia minta maaf lagi. Pengen dengar dia minta maaf lagi kan gitu ya. Mungkin nanti maaf kesekian baru kita ya pelong. Mungkin orang itu juga begitu kepada kita ya. Pokoknya terus minta temenin Allah dan titipkan hasilnya sama Allah. Itu Teh Yani masih ada? Sebetulnya sih masih ada pertanyaan yang udah ngantrinnya, tapi di chat Zoom juga ada yang masih bertanya. Ini satu lagi aja ya, udah jam 7 ya. Pukul 7. Satu lagi aja nih. Satu lagi ya. Ya. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Teh Yani, mau tanya kalau kelenjar hubungannya sama apa ya? Udah 2 kali operasi pembuangan benjolan kelenjar, terakhir operasi kelenjar tiroid, tapi sekarang tuh banyak benjolan lagi. Ya, pembengkakan, tumor ya. Tumor itu kan pembengkakan juga ya. Nah, kemungkinan ya. Jadi tolong teman-teman saya mengulang lagi ya, menggarisbawahi, tidak boleh justifikasi. Kalaupun saya menyampaikan ya
kemungkinan-kemungkinan emosi yang menyertai sakit seseorang itu hanya berupa kemungkinan, bukan sebuah kepastian. Ya, jadi perlu konfirmasi. Benarkah demikian? Gitu. Jadi nggak boleh nih ya, misalnya sekarang saya mau nyampaikan pembengkakan ya di tiroid. Pembengkakan itu sendiri atau mungkin tumor-tumor ya, biasanya ada kemungkinan, ya, makanya saya bilang biasanya ada kemungkinan. Ya. Ada kemungkinan emosi yang menyertanya itu adalah emosi yang dia itu punya keinginan yang kuat, ya, punya obsesi, ya, pernah ada yang tumor, saya gali, ada nggak keinginan yang sedang dikejar, keinginan kuat atau apa, gitu. Setelah beliau pikir-pikir, yang mana ya keinginan kuatnya, gitu. Nah, menemukan ya. Iya, katanya saya itu dari kecil sama orang tua itu selalu dituntut untuk bisa. Saya dipaksa untuk bisa apapun, gitu ya, untuk bisa ini untuk itu. Jadi orang tua tuh nggak terima kalau saya tuh misalnya nilainya kecil atau apa. Nah, pokoknya habis lah, mungkin ya dia merasa dihina dan lain-lain gitu ya. Ketika memang harapan orang tua itu tidak tercapai. Nah, sehingga saya itu ya sampai sekarang karena pengen bahagia gitu, karena dia akan dapat kebahagiaan, akan dapat pujian tuh kalau dia tercapai harapan orang tuanya. Nah, jadi dia tuh lelah gitu dengan pokoknya saya harus buktiin bahwa saya itu bisa membanggakan orang tua saya, karena ya seringnya dia merasa seringnya dihina gitu sama orang tuanya ya, dilecehkan kalau tidak tercapai. Itu nanti dibanding-bandingkan juga kalau nggak salah dengan saudara yang lain gitu. Apalagi masalah ekonomi. Nah, jadi saya sedang berusaha untuk saya bisa kok gitu, bisa berhasil dan lain-lain. Dan memang saya sempat terpuruk katanya. Waktu itu harapan saya pengen bisa kuliah untuk bisa membuktikan diri sama ibu saya katanya. Karena dia pengen dapat pengakuan ya, pengen dapat kebahagiaan lah dari ibunya gitu. Dan ternyata ayah saya meninggal. Saya drop dari waktu itu katanya. Harapan saya pupus ya untuk bisa mengambil hati ibu saya gitu dengan cara kuliah inilah intinya begitu. Jangan sedih ya. Jadi ada keinginan begitu kuat itu untuk membuktikan sama ibunya saya bisa anak yang bisa dibanggakan. Sedih sebetulnya ya melihat beliau waktu itu gitu ya. Nah, ternyata ada. Nah, jadi coba kita gali gitu ya. Nah, keinginan-keinginan kuat, harapan-harapan mungkin terhadap anak, terhadap suami, terhadap sesuatu ya yang belum tercapai, pengen banget misalnya punya rumah dan apa dan lain-lain, itu yang bikin kita resah terus gitu. Nah, mungkin ke situ ya kemungkinan gitu ya. Nah, di tiroid ya bengkaknya. Nah, ada kemungkinan mungkin ada ya, kaitannya dengan emosi, marah juga ya, nyimpan marah atau mungkin sering marah-marah. Kalau ngomong pengennya ngotot didengerin ya. Nggak sabaran. Nah, coba ada nggak kemungkinan di situnya? Kalau ada, nah bertobat sama Allah. Karena itu kan emosi-emosi negatif ya. Bertobat terus sama Allah. Tobat dulu, tobat lagi, tobat terus. Diikhlasin aja. Alhamdulillah cuma dikasih pembengkakan tiroid. Coba kalau misalnya bengkak seluruh badannya ya, atau misalnya coba ya, kan kita yakin bahwa sakit itu sedang dihapuskan dosa. Nah, ba'sa tahurun kan gitu ya. Apa-apa, yaitu adalah penghapusan, sedang dibersihkan sama Allah. Alhamdulillah berarti nikmati daripada kita dosa-dosa marah kita, ngototnya kita dan lain-lain itu kita dihapusin di akhirat ya. Kan nggak mau, pasti lebih menyakitkan dibandingkan pembengkakan teori ini. Ya. Tapi ya sambil beristighfar boleh ya, diperbolehkan untuk berobat, berikhtiar untuk menghilangkan ya, menghilangkan kelenjar yang bengkak ini. Ya, dengan apa? Yaitu ya, melepaskan emosi-emosinya. Mudah-mudahan banyak kok yang setelah emosinya lepas ya, kankernya langsung sembuh ya, tumornya, pembengkakannya hilang dan lain-lain. Itu Tayani yang bisa di-share. Yang pertama pokoknya minta izin Allah, bertobat minta izin Allah untuk sembuh. Ya, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah nih? Nggak mau dilanjut? Oh, sudah. Ngangkat bendera putih. Ada bendera putihnya. Habis nggak ada yang nyuguhin. Ketawa tuh, diketawain sama Bu Elfrida tuh. Bu El, sehat?
Alhamdulillah, Ya, sehat Bu Dewi. alhamdulillah. Ya udah senyum begitu mah sehat ya, alhamdulillah. Ya, Ya peluk jauh deh buat teman-teman semuanya. ya. Ya, alhamdulillah. Tutup ya Bu Dew. Bismillah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Bu Dewi sudah menyempatkan menjawab begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sebetulnya masih banyak juga yang belum terjawab ya karena berhubung sudah jam 7:06. Teman-teman juga mungkin ada agenda lain. Oh ya teman-teman, mohon doanya teman kita yang sekarang sedang berada di ruang Zoom meeting ini. Beliau hari ini mau operasi sesar jam 8.30. Mohon doanya semoga beliau selamat dengan bayinya pun sehat. Untuk Teh Indri semangat ya, tetap semangat. Bismillah. Amin. Ya, Bismillah. Baik teman-teman, kita tutup. Tuh, Ini siapa kalau tuh? ini kebanyakan Kopi. ngopi, jadinya masih ngecas. Lagi saum ngomong kopi. Ya tadi subuh lah. Alhamdulillah, kita tutup kajian ini dengan membaca istighfar, hamdalah, doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Khair. Pamit ya Teh. Assalamualaikum. Ya. Mangga. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Assalamualaikum. Ramadan tiba, Waalaikumsalam warahmatullahi Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan.